Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvina Delvi dengan nomor induk mahasiswa 121 1122 1700. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya buat. Jadi, saya membuat media pembelajaran untuk materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 10, yaitu materi teks hikayat. Teks hikayat ini merupakan jenis prosa lama Melayu yang dapat bercerita tentang kisah-kisah kerajaan maupun genre lainnya. Media pembelajaran yang saya buat ini memiliki capaian pembelajaran yaitu elemen menyimak. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks, non-fiksi, dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Sementara itu, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah bernalar kritis, berkebinekaan global, dan mandiri. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain untuk memahami dan menganalisis unsur intrinsik yang ada di dalam teks hikayat. Media pembelajaran yang saya buat, saya namai dengan KUID. Jadi, KUID ini adalah kotak unsur intrinsik hikayat. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi di dalam sini terdapat unsur-unsur intrinsik yang telah saya tuliskan di dalam kertas. Nah, unsur-unsur intrinsik ini adalah bagian dari unsur-unsur intrinsik seperti tokoh, penokohan, tema, alur, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. Misalnya, saya tuliskan di sini raja, berarti dia adalah bagian dari unsur intrinsik tokoh. Kemudian ada kotak-kotak lain yang telah saya buat, yaitu yang pertama adalah kotak unsur intrinsik tokoh. Ini kotaknya. Kedua ada kotak unsur intrinsik penokohan. Yang ketiga ada kotak latar. Kotak ini untuk latar suasana, waktu, dan tempat. Untuk kotak selanjutnya adalah kotak sudut pandang dan gaya bahasa. Yang terakhir ada kotak tema, alur, dan amanat. Ini kotaknya. Jadi kelima kotak tersebut adalah kotak-kotak unsur intrinsik teks hikayat. Selanjutnya saya telah menyiapkan teks hikayat Bunga Kemuning yang telah saya print. Teks ini tidak harus di print, namun juga dapat berbentuk PDF yang dapat diakses oleh guru maupun siswa di kelas.
Jadi, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran Kuit ini dalam pembelajaran teks hikayat di kelas. Pada awalnya, guru akan meminta siswa untuk membacakan teks hikayat Bunga Kemuning ini secara bergantian. Ketika siswa membaca teks hikayat Bunga Kemuning ini secara bergantian, maka teman yang lain akan menyimak dan mendengarkan teks hikayat Bunga Kemuning yang dibacakan oleh temannya. Setelah menyimak, siswa akan diminta maju satu persatu ke depan untuk mengambil kertas-kertas yang tersedia di dalam kotak kuit yang telah disediakan di meja guru. Nah, kotaknya seperti ini yang telah saya tunjukkan di awal. Di dalamnya ada tulisan setiap siswa ambil satu. Jadi, setiap siswa hanya boleh mengambil satu kertas sambil menutup mata agar ia tidak dapat melihat kertas yang mana yang ia ambil. Kemudian, siswa kembali ke tempat duduknya dan akan diberikan waktu selama 5 menit untuk memikirkan kertas tersebut termasuk unsur intrinsik yang mana. Kertas-kertas ini dibuat berdasarkan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam teks hikayat Bunga Kemuning. Sehingga bila siswa menyimak dengan baik teks hikayat tersebut, maka siswa akan dapat dengan mudah untuk menentukan kertas yang ia dapat termasuk unsur intrinsik yang mana yang ada di dalam teks hikayat Bunga Kemuning. Jadi untuk kotak-kotak yang lain, yaitu kelima kotak yang bertuliskan unsur-unsur intrinsik seperti tokoh, penokohan, alur, latar, dan lain-lain akan dijajarkan di depan meja guru sembari siswa memikirkan unsur intrinsik mana yang sesuai dengan kertas yang ia pilih. Setelah siswa dapat mengetahui dan menentukan unsur intrinsik mana yang sesuai dengan kertas yang ia ambil, maka siswa diperbolehkan maju ke depan satu persatu untuk memasukkan kertasnya sesuai dengan unsur intrinsik yang ia anggap benar dan sesuai dengan kertas yang ia pegang. Misalnya, siswa mendapatkan kertas raja. Kertas yang bertuliskan raja ini akan dipikirkan oleh siswa selama 5 menit. Ini termasuk unsur intrinsik yang mana? Setelah ia mendapatkan jawaban, yaitu termasuk unsur intrinsik tokoh, maka siswa diperbolehkan maju ke depan untuk memasukkan kertas ini ke dalam kotak unsur intrinsik tokoh, yaitu ini kotaknya. Jadi siswa boleh memasukkan kertas ini ke dalam sini. Nah, setelah semua siswa memasukkan kertas tersebut ke dalam kotak-kotak yang telah disediakan di meja guru, maka siswa dan guru akan membahas unsur-unsur intrinsik yang mereka masukkan ke dalam kotak-kotak ini. Guru dan siswa akan melakukan tanya jawab mengenai unsur-unsur intrinsik yang telah mereka masukkan ke dalam kotak-kotak unsur intrinsik, apakah sudah tepat atau belum. Dengan menggunakan media pembelajaran ini, maka seluruh siswa akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan media pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!